Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Baihaqi dari kelas 6D. NIM saya 20090108. Di sini saya akan menjelaskan proses bermain game yang saya buat. Kemudian saya akan menjelaskan bagian-bagian rancangan gamenya yang ada di Unity. Game yang saya buat adalah sebuah permainan yang memiliki 2 level penuh dengan rintangan dan musuh. Dalam game ini, pemain dapat menghindari, melompati, serta menginjak musuh dan mengumpulkan koin. Tugas pemain adalah melewati rintangan, musuh, dan mengumpulkan koin, serta melaju ke level 2 untuk mencapai pintu keluar. Sekarang saya mulai gamenya. Nah, player harus bergerak maju, menghindari, melompati, serta mengumpulkan koin. Jika player menabrak musuh di atas kepalanya, musuh itu akan hilang. Dan jika player menabrak musuh di badannya, player akan mati dan kembali ke level tersebut di mana player mati. Kemudian player harus bergerak maju untuk mencapai pintu keluar yang berada di level 2. Sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian rancangan game yang saya buat. Pertama-tama saya mendownload aset dari internet yang bernama Floor Segment. Di dalam Floor Segment berisi folder material, 1 animation, 2 tekstur, dan 1 prefab. Di dalam folder berisi materialnya. Setelah mendownload aset, kemudian saya membuat lantainya, atau di sini saya menamainya floor. Untuk floor pertama, ukuran skala X-nya 7, Y-nya 0,1, Z-nya 7. Kemudian untuk floor kedua, ukuran skala X-nya 7, Y-nya 0,1, dan Z-nya 3,71728. Kemudian untuk floor ketiga, ukuran skala X-nya 2,8875, Y-nya 0,1, dan Z 7. Untuk floor yang keempat, ukuran skala X-nya 7, Y-nya 0,1, dan Z-nya 2,8875. Kemudian untuk floor yang ke-5, ukuran skala X-nya 2,8875, Y-nya 0,1, dan Z-nya 7. Sama seperti floor yang ketiga. Kemudian yang terakhir, ukuran skala X-nya 2,8875, Y-nya 0,1, dan Z-nya 7. Sama seperti floor yang ketiga dan floor yang kelima. Kemudian drag and drop tekstur ke semua floor satu persatu. Di floor keempat terdapat 2 script. Yang pertama waypoint follower.
waypoint follower, di mana skrip tersebut digunakan untuk menciptakan pergerakan floor yang terstruktur dan terprogram secara otomatis. Skrip yang kedua yaitu sticky platform, di mana skrip tersebut digunakan untuk menciptakan efek lengket floor supaya saat player bersentuhan dengan floor akan mengikuti pergerakan dan rotasi floor. Setelah membuat floor, saya membuat player. Kemudian saya memberikan 3 script dan 3 sound effect. Script yang pertama yaitu player movement, di mana script tersebut digunakan untuk mengatur gerakan player dalam permainan. Dengan menggunakan komponen rigid body, script ini memperoleh input horizontal dari player dan mengatur kecepatan pemain berdasarkan input tersebut. Di dalam script ini, saya tambahkan sound effect pada saat player melompat. Untuk script yang kedua, yaitu player live, di mana script tersebut mengatur perilaku nyawa pemain dalam game dan mengatur tindakan yang harus diambil ketika pemain mati. Ketika pemain jatuh ke bawah atau bersentuhan dengan objek musuh, pemain akan mati. Efek suara kematian akan diputar, dan setelah penundaan singkat, level akan dimuat ulang sehingga pemain dapat mencoba kembali. Di dalam script ini, saya tambahkan sound effect pada saat player mati. Untuk script yang ketiga, yaitu item collector, di mana script tersebut yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan koin dalam game dan mengelola tampilan jumlah koin. Dengan menggunakan script ini, ketika objek koin bersentuhan dengan player akan dihancurkan. Kemudian jumlah koin akan diperbarui di komponen teks dan efek suara koleksi akan diputar. Script ini memungkinkan pengumpulan koin dalam game dan memastikan pemain mendapatkan umpan balik visual dan audio ketika koin dikumpulkan. Setelah membuat player, saya akan membuat musuhnya. Di sini saya mempunyai 2 musuh. Musuh yang pertama terdapat pada floor kedua. Saya memberikan script waypoint follower, di mana script tersebut untuk mengontrol pergerakan musuh dalam game yang mengikuti serangkaian waypoint. Script ini berguna untuk menciptakan pergerakan yang terstruktur dan terprogram secara otomatis. Di dalam musuh terdapat take enemy body, di mana player kalau menabrak tubuh musuh, player tersebut akan mati. Kemudian terdapat head. Di dalam head terdapat take enemy head, di mana musuh hanya bisa diinjak kepalanya saja oleh player. Ketika musuh terinjak, maka musuh akan dihancurkan.
Kemudian untuk musuh yang kedua terdapat pada floor keempat. Musuh yang kedua sama seperti musuh yang pertama. Kemudian setelah player dan musuh jadi, maka setelahnya adalah skor. Pertama-tama saya membuat 3D object collectible. Kemudian di dalamnya saya membuat objek koin. Kemudian saya memberikan script rotate di dalam objek-objek koin supaya koin terus berputar 360 derajat. Kemudian saya mengatur kecepatan Y-nya yaitu 0,5. Kemudian saya memberikan script item kolektor pada player. Kemudian saya membuat tag di koin dengan nama koin. Lalu saya panggil tag koin tersebut ke dalam script item kolektor. Kemudian saya membuat objek kanvas, di dalamnya berisi objek koin text. Kemudian saya memanggil objek koin text tersebut ke dalam script item kolektor. Kemudian setelah skor jadi, saya membuat health. Pemain hanya memiliki satu health, tetapi tidak saya tampilkan dalam permainan. Setiap pemain terkena musuh atau jatuh ke bawah akan mengulang ke awal respon di level tersebut, yang mana saya panggil pada script player live. Kemudian setelah heal jadi, saya membuat damage. Setiap objek musuh memiliki nilai damage sebesar 1. Jika objek musuh mengenai pemain, maka pemain akan langsung mengulang ke awal respon pada level tersebut, yang mana dipanggil dalam script player live. Kemudian setelah damage jadi, saya membuat winning condition, di mana pada kondisi menang dalam permainan ini terjadi saat pemain masuk ke pintu keluar pada level 2, yang ditandai dengan tampilan teks UI, game complete, dan button UI quit, yang dimana dipanggil pada script finish dan end menu. Kemudian setelah winning condition jadi, saya membuat UI, di mana saya menaruh UI coin text di canvas yang berada pada level 1 dan 2. Kemudian untuk UI super capsule dan button start saya menaruhnya di scan baru yang saya namai dengan scan start screen.
Kemudian untuk UI game completed dan button quit, saya menaruhnya di scan baru yang saya namai dengan score dengan scan and screen. Kemudian setelah UI jadi, saya membuat sound. Saya membuat background music di level 1, background musiknya seperti ini. Kemudian di level 2, background musiknya tentu saja berbeda dari yang level 1. Yang level 2 seperti ini. Kemudian saya memberikan 3 sound effect di dalam player. Di mana sound yang pertama saat player melompat maka akan berbunyi seperti ini. Kemudian sound yang kedua saat player mengambil koin maka akan berbunyi seperti ini. Dan sound yang ketiga saat player menabrak musuh atau jatuh ke bawah maka akan berbunyi seperti ini. Kemudian setelah sound jadi, saya langsung membuild game ini ke dalam format APK atau Android. Yang pertama, klik file, kemudian build setting. Kemudian klik player setting terlebih dahulu. Sebelum klik player setting, kalian harus menambahkan project kalian yang ada atau yang kalian bikin. Contoh seperti saya ini. Jika sudah, kalian klik player setting, kemudian berikan company name, kemudian isi product name-nya dengan nama game kalian, kemudian tentukan versi Android-nya. Sesudah itu, kalian bisa ke bawah dan melihat di resolution dan presentation. Kemudian di sini ada optimize frame packing, kalian centang. Kemudian di sini ada lower orientation for auto rotation. Jika kalian membuat game yang portrait, maka kalian centang portrait sama portrait upside down, dan yang landscape right dan landscape left-nya jangan dicentang. Dan sebaliknya. Jika kalian membuat game yang landscape, maka yang dicentang landscape right dan landscape left. Kalau game kalian bisa support kedua-duanya, kalian centang semuanya. Kalau saya sudah, begitu saja. Kita silang terlebih dahulu player settingnya, kemudian kita klik build pada Android. Maka akan jadi seperti ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.